Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan breaking news terkait pelaksanaan vaksinasi yang dimulai hari ini bersama Cecil Kasuarizona, dan tentunya menjadi kabar baik hari ini mulai dilaksanakan vaksinasi atau penyuntikan vaksin di tahap awal untuk Indonesia sendiri, dan hari ini pertama kali vaksinasi akan dilakukan kepada Presiden, yaitu Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sebagai orang pertama yang menjalani vaksinasi. Dan tentunya kami juga akan menghadirkan berbagai informasi terkait vaksinasi dan juga akan berdialog dengan narasumber yang luar biasa yang kami hadirkan pada pagi hari ini. Dan sebelumnya saudara, sebanyak 15 juta bahan baku vaksin Sinovac asal Tiongkok tiba di Bio Farma pada Selasa malam. Dan juga bahan baku ini nantinya akan diproduksi oleh Bio Farma agar bisa segera didistribusikan ke masyarakat. Dan diperkirakan produksi dari vaksin ini akan rampung pada akhir Februari mendatang. Setelah menempuh perjalanan darat dari Bandara Soekarno-Hatta dengan pengawalan ketat aparat, rangkaian kendaraan mengangkut 15 juta bahan baku vaksin Sinovac asal Tiongkok tiba di kantor pusat Bio Farma, Jalan Paster, Kota Bandung, Selasa malam pukul 19.10 waktu Indonesia Barat. 15 juta bahan baku vaksin asal Tiongkok ini dibawa dengan menggunakan 3 truk kontainer khusus, di mana setiap truk membawa 3 Envirotainer. Rencananya bahan baku vaksin ini akan diproduksi Bio Farma selama 1 bulan, namun sebelum memasuki tahap produksi, seluruh bahan baku akan disimpan terlebih dahulu selama 2 hari di gudang penyimpanan vaksin sementara yang sudah disterilisasi Bio Farma. Kepala Bidang Corporate Communication Bio Farma mengatakan kedatangan bahan baku vaksin ini merupakan tahap ketiga. Sebelumnya Bio Farma sudah menerima 3 juta dosis vaksin Sinovac setiap pakai. Sebagian diantaranya sudah didistribusikan ke sejumlah daerah di tanah air. 3, tetapi ini untuk yang produk setengah jadi atau bulk ya. Ini sekarang kita terima 15 juta dosis yang kemudian nanti akan selanjutnya akan dilakukan produk akhir di Bio Farma. Jadi nanti akan dilakukan formulasi, kemudian filling dan packaging kurang lebih yang memakan waktu sebulan. Jadi Februari kita sudah ini ya, dengan ini yang yang dari produk setengah jadi. Diperkirakan produksi vaksin tersebut akan rampung pada akhir Februari mendatang. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan. 15 juta dosis vaksin atau bahan baku vaksin COVID-19 asal Tiongkok, Sinovac, baru saja tiba di tanah air. Dan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, memantau kedatangan vaksin tersebut di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo memantau kedatangan 15 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 asal Tiongkok, Sinovac, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengiriman 15 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac ini merupakan tahap yang ketiga. Sebelumnya Indonesia telah menerima 3 juta dosis vaksin Sinovac. Vaksin tahap pertama diterima pemerintah Indonesia pada 6 Desember 2020 sebanyak 1,2 juta dosis. Namun vaksin ini bukan dalam bentuk bahan baku, melainkan vaksin jadi. Kemudian pada 31 Desember pemerintah kembali menerima 1,8 juta vaksin. Doni Monardo menegaskan meski kini Indonesia telah mengamankan belasan juta dosis vaksin, masyarakat tetap harus patuh menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus COVID-19. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, keberadaan vaksin COVID-19 tidak boleh mengendurkan disiplin protokol kesehatan. Doni mengatakan proses vaksinasi harus berjalan beriringan dengan disiplin masyarakat dalam memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Meski vaksin COVID-19 Sinovac dari Tiongkok telah tiba dan vaksinasi akan segera dimulai. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan pencegahan virus corona meski vaksin COVID-19 Sinovac dari Tiongkok telah tiba. Vaksin harus paralel dengan kepatuhan, dan kepatuhan serta disiplin ini tidak cukup hanya untuk diri sendiri, tetapi harus dikembangkan dan ditularkan kepada seluruh orang di sekitar. Doni menjelaskan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, disiplin protokol kesehatan tidak boleh
kendor meski vaksinasi akan segera dimulai. Masyarakat diminta tetap disiplin dalam memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Doni juga mengingatkan bahwa kasus aktif COVID-19 mengalami peningkatan signifikan dalam 2,5 bulan terakhir. Pada awal minggu kedua Februari 2020, kasus aktif COVID-19 di Indonesia berada di posisi terendah, yakni 12,12% atau 54.000 kasus. Sementara itu saat ini, kasus aktif sudah mencapai sekitar 123.000 orang. Artinya, telah terjadi peningkatan kasus aktif COVID-19 lebih dari 2 kali lipat, tepatnya sekitar 122%. Joko Widodo dijadwalkan akan menerima vaksin COVID-19 buatan Sinovac hari ini. Presiden sebelumnya menegaskan dirinya siap menjadi orang pertama di Indonesia yang menjalani vaksin COVID-19 dan keputusan tersebut diambil agar masyarakat percaya akan keamanan vaksin COVID-19. Pihak Istana Kepresidenan tengah menyiapkan proses vaksinasi kepada Presiden Joko Widodo hari ini. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin menyebutkan pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk pengaturan tata cara vaksinasi. Namun Seknek belum merinci terkait prosedur penyuntikan vaksin bagi Presiden hari ini. Tidak hanya Presiden, pejabat lainnya seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga akan disuntikan vaksin buatan Sinovac tahap pertama ini. Adapun Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengeluarkan izin edar darurat untuk vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Badan POM menyatakan vaksin buatan Sinovac telah lulus uji keamanan dan keampuhan. Badan POM menyatakan tingkat efikasi atau keampuhan dari vaksin COVID-19 buatan Sinovac sebesar 65,3%. Angka tersebut telah melebihi ambang batas minimal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yakni sebesar 50%. Baik, Saudara, untuk membahas lebih lanjut terkait vaksinasi yang akan dilaksanakan hari ini dan juga Presiden menjadi orang pertama yang akan divaksinasi. Dalam dialog kita kali ini, Indonesia Sehat dengan Vaksin, kita telah menghadirkan secara daring dua narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama Dr. Tirta Mandirahudi, dokter umum dan juga relawan COVID-19. Dan juga kami hadirkan Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksin COVID-19 Kemenkes Republik Indonesia. Selamat pagi Dr. Tirta dan juga Dr. Nadia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ira. Baik, Dr. Tirta dan juga Dr. Nadia, hari ini mulai vaksinasi dilakukan. Presiden menjadi orang pertama yang untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman dan juga masyarakat perlu nantinya untuk bisa bersama-sama kita menangani COVID-19 begitu. Dan terlebih dahulu saya ke Dr. Tirta yang juga merupakan salah satu orang yang akan divaksinasi pada tahap awal dan juga ini katanya masuk ke kelompok 2. Apakah benar begitu Dr. Tirta? Dan apakah memang sudah siap untuk divaksin Dr. Tirta? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih kesempatannya TVRI. Salam hormat buat Dr. Nadia, ini senior saya di Kemenkes yang jadi jubir vaksin. Jadi ya itu benar, saya diundang langsung oleh Dinas Kesehatan Sleman dan untuk menjalani vaksin pertama di Puskesmas Ngemplak, Sleman. Jadi ada kabar berita kemarin, kabar burung berita, ada slide mengatakan PDF yang saya disuntik di istana itu ada logo Kemenkesnya. Ya, betul. Saya katakan yang memberikan undangan saya itu justru adalah Dinas Kesehatan Sleman di Puskesmas itu besok tanggal 14. Dan setahu saya emang istana itu sebagai simbolis karena agar yang disuntik pertama adalah kepala negara dan kepala daerah serta tokoh-tokoh pemerintah dan negara ini. Ya. Jadi saya kalau ditanya siap apa enggak, saya siap asalkan kemarin syaratnya halal dan EUA. Alhamdulillah EUA juga ada keluar emergency use authorization di angka 65,3%. Jadi itu artinya adalah, jadi kalau saya kena COVID kemungkinan saya pemberatan itu 3 kali lebih rendah kalau disuntik Sinovac dan safety issue-nya di 0,1 sampai 1% tuh resiko KIPI. Jadi menurut saya safety issue-nya Sinovac itu tinggi. Itu sih. Jadi saya siap banget saya. Baik, Dokter
Tirta siap dan juga masyarakat tentunya juga harus siap untuk kita bersama-sama menanggulangi atau juga menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Dan saya ke Dr. Siti Nadia Tarmizi. Terkait juga hari ini dilaksanakan pertama untuk Presiden Joko Widodo, kemudian jajarannya, kemudian juga nanti ada tenaga kesehatan dan juga berbagai kelompok. Nah, ini akan ada 3 kelompok yang divaksin di tahap awal, kemudian selanjutnya bagaimana Dr. Nadia bisa diperjelas kembali, mungkin informasi yang sudah diterima masyarakat diperjelas kembali untuk kelompok-kelompok yang nantinya di tahap selanjutnya dapat divaksinasi, Dr. Nadia. Ya, baik. Jadi sesuai dengan rencana kita, maka tentunya ada 2 periode besar daripada vaksinasi COVID-19 ini. Yang pertama adalah tentunya kita prioritaskan kepada garda terdepan. Nah, garda terdepan ini ada 2, yaitu petugas kesehatan dan petugas pemberi pelayanan publik. Nah, tentunya kita tidak ingin lagi ya teman-teman seperti Dr. Tirta ini yang terus-menerus berjuang di garda terdepan, ini terus-terus beresiko yang selama ini sudah hampir 11 bulan mereka mempertaruhkan ya keselamatan dan nyawanya bahkan untuk berjuang melayani masyarakat untuk bisa keluar sembuh, bahkan masyarakat bisa tentunya tidak sampai pada kematian. Nah, ini tentunya mengapa vaksin yang pertama kali ini kita tujukan kepada petugas kesehatan. Dan petugas kesehatan artinya seluruh petugas kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas. Nah, langkah berikutnya adalah tentunya petugas pelayanan publik sebanyak 17,4 juta jiwa yang akan kita mulai vaksinasi pertengahan Maret sampai dengan April. Nah, untuk masyarakat tentunya diharapkan untuk bersabar karena setelah kita memfokuskan atau memprioritaskan utama kepada garda terdepan yang merupakan tentunya orang-orang yang terus-menerus terpapar terhadap COVID-19 yang memiliki resiko sangat besar untuk menjadi sakit, ini ya kita selesaikan pertama kali. Langkah berikutnya adalah masyarakat yang akan kita mulai pada akhir April dan sampai dengan Desember sejumlah 140 juta jiwa. Jadi selama masyarakat menunggu untuk mendapatkan vaksinasi, tentunya masyarakat diharapkan untuk tetap sehat dan tetap melaksanakan 3M. Baik, jadi protokol kesehatan tetap harus dijalankan dalam rangka ini proses vaksinasi yang kemungkinan juga masih beberapa bulan akan rampung begitu untuk gelombang 1 dan juga gelombang 2. Baik, dan juga Dr. Nadia terkait vaksin yang digunakan ini sendiri masih vaksin Sinovac. Bagaimana dengan vaksin-vaksin lainnya, dokter? Vaksin lainnya ini sedang dalam proses untuk konfirmasi kapan ketibaannya di Indonesia, yang sudah sedikit kita ketahui bersama bahwa sudah ada kesepakatan untuk dengan Novavax dan dengan AstraZeneca untuk bisa mereka secara bertahap mengirimkan vaksin ini ke Indonesia, dan ini akan dimulai pada akhir April sampai dengan akhir Desember. Sementara melalui inisiatif COVAX, kita juga sudah mendapatkan lampu hijau untuk bisa segera juga mendapatkan vaksin ini pada bulan April. Jadi selain Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan kemungkinan Pfizer pun akan bisa kita terima pada antara April sampai dengan Juni-Juli di 2021 ini. Baik dokter, kita akan lanjutkan kembali perbincangan tentang vaksinasi COVID-19 yang dimulai hari ini. Namun sebelumnya kita telah terhubung dengan reporter Anastasia Fenty untuk mengetahui secara langsung terkait dengan suasana atau juga persiapan menjelang vaksinasi pertama yang akan dilakukan kepada Presiden Joko Widodo. Dan kita akan kembali berbincang nanti kembali dengan Dr. Tita dan juga Dr. Siti Nadia. Selamat pagi, Fenty. Bisa Anda laporkan bagaimana situasi terkini di sana, bagaimana persiapannya, dan apakah juga sudah rampung begitu kesiapan untuk proses pelaksanaan vaksinasi pada hari ini, dan pukul berapa tepatnya nanti akan dilakukan? Iya, selamat pagi Silka. Dapat kami informasikan untuk proses kesiapan nantinya program dari vaksinasi ini telah selesai dan memang direncanakan Presiden Joko Widodo akan menerima vaksin
COVID-19 ini pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dan kami mendapatkan informasi dari pihak istana bahwa selain Presiden Joko Widodo yang menerima vaksin COVID-19, akan ada beberapa unsur, yakni diantaranya adalah profesi dari tenaga kesehatan yang diperwakilkan oleh dari dokter, bidan, perawat, ataupun juga dari pihak organisasi kesehatan. Selain itu juga dari adanya public figure. Kami sudah melihat tadi salah satu public figure yang sudah hadir di Istana Merdeka adalah Raffi Ahmad. Dan selain itu juga dari pihak tokoh agama direncanakan akan mendapatkan vaksin COVID-19 setelah Presiden Joko Widodo menjalani proses vaksin COVID-19. Dari pihak tokoh agama ini adalah seluruh dari elemen tokoh agama dan mereka sudah hadir di Istana Merdeka. Dan yang terakhir adalah perwakilan dari masyarakat ataupun juga dari para pedagang yang nantinya juga akan mendapatkan vaksin COVID-19. Dan sementara itu untuk menteri dan juga para eselon 1 tidak dilakukan pada hari ini untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan nantinya akan ada beberapa hari ke depan untuk jadwal di mana dari para menteri dan juga dari para eselon 1 ini untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Kita ketahui pada hari ini Presiden Joko Widodo akan mendapatkan vaksin COVID-19 yang diproduksi dari Sinovac. Dan memang sebelumnya Indonesia telah mengamankan lebih dari 15 juta dosis vaksin dari Sinovac, yakni pada gelombang pertama pada tanggal 6 Desember, lalu selanjutnya di akhir Desember, dan kemarin kita juga sudah mendapatkan vaksin Sinovac sebanyak 15 juta. Dan memang vaksin Sinovac ini sudah terkonfirmasi dari Badan POM dan juga mendapatkan izin dari Badan POM. Dan dari efikasi sendiri atau kesembuhan ini 65,3%, dan memang sudah diuji beberapa uji klinis hingga ketiga, yakni diantaranya adalah di Indonesia sendiri yang berada di Bandung, lalu Turki dan Brazil. Sementara itu juga dari MUI juga telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin Sinovac ini adalah halal, bersih, dan suci. Sehingga Presiden Joko Widodo dan juga nantinya para perwakilan mereka ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa vaksin COVID-19 Sinovac ini aman dan memiliki efek samping hanya ringan hingga sedang. Karena memang diketahui dari Badan POM telah melakukan uji klinis, yakni untuk vaksin Sinovac ini 0,01 hingga 1% untuk memberikan efek samping, yakni diantaranya adalah demam dan juga nyeri otot. Seperti biasanya yang kita menerima vaksin dari vaksin-vaksin lainnya. Kembali ke Anda, Silka. Baik, Anastasia Fenty melaporkan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Kita tentunya menunggu bersama untuk pelaksanaan vaksinasi pertama yang akan dilakukan kepada Presiden Joko Widodo nanti direncanakan pada pukul 9.30. Dan kita lanjutkan perbincangan kami bersama dengan Dr. Tita dan juga Dr. Siti Nadia terkait vaksinasi COVID-19. Dan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Dr. Tirta. Dokter, bagaimana tanggapan dokter bahwa vaksin saat ini di lingkungan masyarakat sendiri ini juga masih menimbulkan pro dan kontra. Banyak masyarakat yang kemudian saya tidak ingin divaksin dan lain sebagainya. Bagaimana dengan para tenaga kesehatan yang menolak divaksin di tahap pertama ini, dokter? Ataupun juga mungkin banyak anak muda yang kritis kemudian menolak untuk divaksin. Tanggapan dokter Tirta? Kalau saya bilang anak muda yang nolak vaksin itu bukan kritis, Mbak. Baik. Nggak lepat kalau mereka dikatain kritis. Karena namanya orang kritis itu kalau berbicara berdasarkan bukti ilmiah ya. Jadi yang pertama adalah kalau soal nakes yang menolak, saya rasa hampir kecil kemungkinan mereka nolak rata-rata itu kalau udah tua. Tapi kalau rata-rata nakes hampir semua tuh setuju, Mbak. Karena kita tahu bahwa si vaksin ini kan tujuannya adalah bukan kita mencegah kebal, tapi mencegah kita itu dari kalau kena COVID terjadi perburukan. Nah kalau semakin buruk semakin nanti fasilitas kesehatan penuh. Jadi harapannya ini menjadi salah satu solusi agar kita bisa mengurangi kepenuhan bed occupation rate di berbagai rumah sakit di Indonesia. Terus kedua terkait anak muda yang
menolak vaksin tuh rata-rata termakan hoax, Mbak. Oke. Rata-rata mereka bilang vaksin isinya vitamin C, vaksin isinya placebo, vaksin isinya microchip. Jadi menurut saya itu bukan bisa disebut kritis, itu totally absurd. Kenapa Oke. saya bilang totally absurd? Satu, vaksinnya gratis, ya kan? Terus Ya, kedua, betul. yang kedua ini ada screening. Ketiga, sudah dijamin BPOM sama MUI. Keempat, ilmiahnya juga ada. Kelima, ya belum ada narasi diwajibkan ya, belum ada ketok palu. Jadi ya edukasi gitu loh. Dan rata-rata yang menolak vaksin ini kalau saya cek adalah rata-rata usia 18 sampai 35 tahun yang mereka itu hanya bermodalkan info-info dari media sosial atau kabar burung. Nah ini kan menurut saya nggak begitu bagus untuk literasi ya. Betul. Padahal vaksinasi di Indonesia dan imunisasi sudah ada dari tahun 70-an dalam program eradikasi polio. Adanya hoax-hoax yang vaksin ini yang dimaknai anak muda sebagai hal serius bisa mengganggu program imunisasi kita ke depannya, Mbak. Nggak hanya COVID, tapi juga vaksinasi yang lainnya yang mungkin bisa terhambat gara-gara hoax-hoax seperti ini yang memanfaatkan anak muda yang tidak melek literasi sama sekali. Betul, Itu kalau artinya dari saya, Mbak. menjadi penting untuk kita mencermati betul bagaimana informasi tidak termakan hoax seperti itu. Dan juga kalau Dokter Tirta sendiri melihat sejauh ini bagaimana seberapa efektif kampanye yang diperlukan terkait dengan vaksin yang ada saat ini, Dokter. Tentang kita juga tahu bahwa komunikasi publik saat ini juga semakin baik terkait dengan COVID-19 begitu, Dokter. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, penanganan COVID di Indonesia itu kayak terbagi menjadi 3 segmen ya. Segmen paling hancur tuh dulu Maret sampai Mei. Kenapa bisa dibilang paling hancur? Mungkin karena virus masih baru, jadi kita gagap lah. Maksudnya masih bingung komunikasi publiknya. Lalu fase adaptasi itu lumayan lah, tapi masih minus-minus tuh dari sampai November. Titik baliknya itu jujur ketika Pak Jokowi statement mengenai vaksin gratis, dan tentang protokol di akhir September. Saya masih ingat tanggal 20 Desember itu beliau statement. Lalu ketika titik balik ada reshuffle dan ada lumayan restrukturisasi dan Pak Menkes mulai mengangkut relawan, disitulah komunikasi publik mulai bagus. Nah, edukasi vaksin ini jujur paling contoh simpelnya adalah kita hindari represif. Jadi saya sampai detik ini nggak setuju untuk diterapkan kewajiban. Saya pun sudah diskusi dengan teman-teman Kementerian Kesehatan ya, dan nakes-nakes. Kesehatan itu adalah hak rakyat. Kalau kita putar sebagai kewajiban, ini akan semakin menghambat edukasi vaksin. Jadi kayak semakin terhambat edukasi vaksinnya, sehingga nanti antipati masyarakat dan malah percaya hoax. Saran saya sih, kita harus meyakinkan masyarakat dengan hal seperti ini. Contoh, live vaksin dengan Presiden Joko Widodo, lalu nakes-nakes juga live, sehingga nanti masyarakat akan percaya karena mereka melihat dari bukti. Dan jujur banyak kontroversi ya pemilihan tokoh figur seperti Raffi Ahmad, karena nakes pada bilang, kok nggak nakes duluan? Karena saya bilang, penunjukan Raffi Ahmad ini sebagai masuk ke istana ada hal positif. Kenapa? Karena Mas Raffi ini memiliki follower yang sangat banyak dan followernya rata-rata orang awam. Harapannya kalau Mas Raffi bisa membantu edukasi kami nakes untuk penerimaan vaksin, moga-moga masyarakat bisa teredukasi dengan baik dan tidak termakan hoax. Jadi saya berterima kasih jujur kepada teman-teman orang awam yang ke istana kayak Mas Raffi dan pedagang. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih enjoy kalau di puskesmas, kalau nakes. Itu sih kalau dari saya. Baik, jadi banyak relawan-relawan yang kemudian mau divaksin di tahap awal ini menjadi kelompok pertama. Dan juga untuk maksud kami Dokter Siti Nadia sendiri tadi juga dikatakan mungkin kecil kemungkinan bahwa tenaga medis yang menolak divaksin begitu, Dokter Nadia. Tapi pasti ada langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh Kemenkes tentunya untuk mengantisipasi masyarakat yang menolak untuk divaksin. Dan ini langkahnya seperti apa, Dokter Nadia? Jadi memang kita ketahui bahwa seperti kita sampaikan ya, masyarakat itu memang mungkin menolaknya karena informasi yang diterima itu mungkin tidak lengkap atau malah mungkin informasi yang mereka dapatkan itu tidak tepat atau malah merupakan hoax. Jadi memang edukasi ini menjadikan kunci utama selain tentunya sosialisasi. Nah, tentunya yang menjadi kunci juga untuk masyarakat bisa menerima vaksin ini adalah apa yang akan disampaikan bukan hanya seperti Dr. Tita sampaikan influencer, tapi tenaga kesehatan, artinya dokter, bidan, perawat yang selama ini merawat kesehatan masyarakat itu adalah sebenarnya orang yang paling dipercaya oleh masyarakat. Jadi kami yakin
kalau tenaga kesehatan sudah terlindungi dan masyarakat akan melihat begitu besar manfaat daripada vaksin ini, dan juga nanti para tenaga kesehatan akan menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa vaksin ini adalah penting untuk kita bersama, tentunya masyarakat akan semakin yakin bahwa vaksin ini aman dan mau untuk ikut secara aktif berpartisipasi dalam proses vaksinasi ini. Dokter Nadia, untuk tingkat keamanan, kemudian juga halal dan suci ini sudah dikaji begitu, dan juga Badan POM telah mengeluarkan izin, dan juga MUI pun melakukan hal yang sama untuk kehalalan dan kesuciannya. Namun bagaimana dengan infrastruktur yang nantinya selama kurang lebih 15 bulan akan dilakukan vaksinasi? Dokter Nadia melihat mungkin sekarang masyarakat mulai percaya bahwa Presiden Jokowi beserta jajarannya, kemudian tenaga kesehatan divaksinasi di tahap awal. Namun bagaimana dengan kesiapan infrastruktur yang kemudian nanti juga menjangkau ke seluruh daerah di Indonesia? Dokter Nadia. Baik. Vaksinasi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru yang dilakukan oleh teman-teman tenaga kesehatan ya di fasilitas pelayanan kesehatan, Mbak Silka. Karena sebenarnya kita sudah cukup punya pengalaman untuk melaksanakan vaksinasi baik secara rutin maupun secara kampanye. Kalau rutin kita punya imunisasi rutin yang memang kita berikan kepada bayi dan balita. Sementara untuk kampanye kita ketahui beberapa tahun yang lalu kita melaksanakan kampanye untuk campak dan rubella. Nah, artinya infrastruktur yang ada saat ini sampai dengan pelosok-pelosok Indonesia yang tentunya puskesmas sebagai ujung tombak terdepan ini sudah tercukupi terkait pengelolaan rantai dingin untuk vaksin. Terutama vaksin yang perlu dikelola pada suhu antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, memang kalau nanti kita akan menerima vaksin dengan pengelolaan suhu di luar daripada 2 sampai 8 derajat Celcius, tentunya perlu penambahan infrastruktur. Tetapi kami cukup yakin dan optimis bahwa karena kita mampu memberikan imunisasi ini sampai dengan masyarakat yang terpencil bahkan di kepulauan yang menjadi ujung tombaknya ini adalah puskesmas. Saya yakin dengan infrastruktur yang sudah ada saat ini kita mampu untuk melaksanakan vaksinasi ini. Baik, bahkan juga dengan tenaga vaksinator dan lain sebagainya ini juga sudah optimis begitu akan dilaksanakan secara optimal begitu Dokter Nadia ya? Ya, tentunya vaksinasi ini kan akan dilakukan secara bertahap ya Mbak Silka ya. Jadi kita cukup punya waktu, tidak artinya dalam 1 bulan serentak dilaksanakan semua, tetapi artinya setelah satu wilayah diselesaikan oleh teman-teman tenaga kesehatan, tentunya daerah-daerah sulit akan dibantu oleh tenaga vaksinator dari daerah-daerah lain yang sudah menyelesaikan tugasnya untuk melakukan vaksinasi di tempat yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga kita pastikan bahwa vaksinator ini akan mencukupi untuk mencapai daerah yang paling sulit apapun juga. Baik, tentunya ini infrastruktur sudah disiapkan, kemudian kepercayaan masyarakat juga sudah timbul. Dan kita akan bergabung ke Istana Merdeka untuk melihat bagaimana proses vaksinasi untuk Dokter Nadia dan juga Dokter Tirta. Mari kita bersama-sama untuk menyaksikan secara langsung. Sebagai pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita semua harus melaksanakan vaksinasi agar kita secepatnya keluar dari situasi pandemi corona yang sedang melanda di hampir semua negara, dan kita di Indonesia juga di 34 provinsi, 505 kabupaten kota yang sedang mengalami pandemi corona. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kapolri atas kata sambutannya. Baik, tahapan proses penyuntikan vaksinasi ini akan ada 3 tahapan, ya. Dan ini adalah peserta vaksinasi tahap pertama pada pagi hari ini. Nah, saya mau mengingatkan dan memberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang apakah vaksinasi itu. Nah, kalau tadi vaksin saya bicarakan adalah produknya, sedangkan vaksinasi adalah prosesnya.
di mana vaksinasi adalah proses di dalam tubuh ketika seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit tertentu seperti COVID-19 ini. Sehingga apabila suatu saat terpapar dengan virus penyebab COVID, tubuh kita akan mengenal dan membangun kekebalan sehingga tidak akan mengalami sakit yang berat. Namun diingat ya bahwa vaksin sebenarnya ini bukan obat. Vaksin itu pencegahan. Jadi dia mendorong pembentukan kekebalan spesifik atau khusus pada penyakit COVID-19 ini. Karena sampai sekarang kita tahu belum ditemukan obat khusus untuk melawan COVID-19 ini. Sekali lagi, perlindungan utama kita adalah dengan disiplin 3M, yakni memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Vaksin dan vaksinasi adalah penyempurna upaya kita untuk menghentikan pandemi ini. Dengan 3M dan vaksinasi, kita yakin kita bisa menghentikan pandemi ini. Seperti para pesan dari orang-orang yang sudah siap untuk dilakukan penyuntikan pada pagi hari ini. Baik, pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ya, tepat nanti akan dimulai proses vaksinasi yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk itu, kita akan menunggu prosesnya akan segera dimulai sebentar lagi. Ya, baik Dokter Tirta dan juga Dokter Nadia, kita telah menyaksikan di layar kaca juga jelang vaksinasi COVID-19 perdana. Dan juga untuk Dokter Nadia, bagaimana tanggapan dokter tentang jelang vaksinasi ini? Dokter tentunya menimbulkan kepercayaan pada masyarakat, khususnya kita menjelang ini, namun juga tadi dikatakan bahwa Menteri dan juga Eselon 1 ini tidak dilaksanakan hari ini, namun justru ada dengan seperti tokoh agama, kemudian juga public figure seperti Raffi Ahmad, dan juga ada pedagang, relawan-relawan lain. Ini memang dibuat seperti itu atau bagaimana, Dokter Nadia? Iya, jadi seperti komitmen Bapak Presiden ya, jadi beliau yang menjadi pertama kali penerima vaksin COVID-19 yang tentunya menandai bahwa penyuntikan perdana ini adalah pelaksanaan vaksin COVID-19 di seluruh Indonesia. Dan tentunya fokus kita yang saat ini adalah sasaran prioritasnya adalah tenaga kesehatan, sehingga nanti pada saat vaksinasi prioritas dan sasaran utama kita ini adalah kepada para nakes yang dalam hal ini akan diwakili oleh ketua perhimpunan maupun ketua daripada ikatan seperti organisasi profesi seperti IDI, kemudian ada dari Persatuan Perawat, kemudian dari Ikatan Bidan. Jadi artinya para nakes inilah yang menjadi tentunya simbol keteladanan untuk penyuntikan vaksin perdana ini. Sementara mungkin perwakilan yang lain adalah sebagai tanda bahwa vaksinasi COVID-19 ini sudah kita mulai dan nanti akan secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah kita rencanakan, di mana masyarakat lainnya di luar tenaga kesehatan dan pemberi pelayanan publik akan dilakukan pertama kali, baru kemudian masyarakat umum lainnya. Baik, Dokter Nadia, tadi juga sempat dikatakan di awal bahwa nanti untuk vaksin-vaksin lain selain Sinovac akan tiba pada April atau pada Juni maupun Juli begitu, di antara tanggal tersebut. Ini ada AstraZeneca kemudian dan lain sebagainya. Dan bagaimana nantinya ini treatmentnya sama dengan Sinovac kemarin dengan uji klinis, kemudian juga harus kembali mendapatkan emergency use authorization dari Badan POM dan juga dari MUI harus dikaji ulang, atau seperti apa, dan juga bagaimana tingkat keamanannya sendiri, Dokter Nadia? Iya, baik.
Jadi setiap vaksin yang nanti akan kita gunakan itu harus mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan POM dan tentu juga fatwa kehalalannya dari MUI. Sehingga nanti kalau kita menggunakan jenis vaksin lain di luar Sinovac, maka tentunya proses yang sama, artinya untuk izin penggunaan darurat dan fatwa kehalalan dari vaksin tersebut harus sudah bisa kita dapatkan sebelum vaksin ini dapat digunakan. Hanya mungkin yang membedakan vaksin-vaksin ini tidak ada uji klinis tahap 3 di Indonesia, karena untuk bisa mengeluarkan izin untuk penggunaan darurat ini dapat dilakukan oleh Badan POM sesuai dengan mekanisme yang selama ini sudah dilakukan adalah dengan mengkaji dari data-data uji klinis yang dilakukan di negara lain yang merupakan data-data di mana vaksin itu bermutu ataupun efikasinya bisa dinilai. Jadi nanti vaksin-vaksin yang akan datang berikutnya adalah vaksin-vaksin yang akan tetap mendapatkan izin edar dan mendapatkan fatwa kehalalan, hanya yang berbeda adalah tidak ada uji klinisnya. Gitu Mbak Silka. Dan juga bagaimana dokter untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini dengan berbagai macam seperti itu, walaupun mungkin mutu atau kualitasnya ini tetap sama dengan efikasinya juga di rata-rata yang sama, tapi bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa banyak ini perbedaan. Pastinya masyarakat juga kenapa bermacam-macam, apakah sama seperti itu? Ya, jadi kuncinya sosialisasi dan edukasi yang konsisten ya terhadap apa yang informasi yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Jadi memang untuk memenuhi kebutuhan kita yang sangat besar ini 426 juta dosis itu tidak mungkin disediakan oleh satu jenis produsen vaksin, sehingga memang kita akan mengupayakan bahwa vaksin ini bisa didatangkan dari beberapa produsen vaksin. Di sisi lain bahwa kondisi-kondisi kesehatan tertentu atau keadaan tertentu, vaksin ini tentunya pada jenis atau merek vaksin yang lain ini bisa melengkapi vaksin lain yang tidak bisa digunakan. Jadi misalnya pada kondisi lanjut usia ya, seperti itu artinya vaksin tersebut bisa digunakan. Maaf Dokter Nadia, harus saya potong karena sesaat lagi dan sekarang kita akan menyaksikan Presiden Joko Widodo divaksinasi secara perdana. Selama ini tekanan darah bagus ya Pak? Nggak tahu. Lama nggak? Lama nggak gitu ya? Nggak periksa. Ya mudah-mudahan. Ya. Ini memang ada yang tidak diperbolehkan kalau tekanannya tinggi. Ya, kalau tekanan darahnya di atas 140, maklum Pak. Kalau tekanan darahnya di atas 140, tidak diberikan. Oh. Sambil menunggu tensinya, saya ukur suhunya ya Pak ya. Yeah. Tidak 6,3 ya. Ya, tekanan darah Bapak 130/67. Sehat. Biasanya 70/110, oke. Biasanya ya. Saya bisa ya. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya tanyakan Bapak ya, berkaitan dengan pelaksanaan vaksin. Mungkin yang pertama, Bapak Presiden apakah pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Tidak ya Bapak ya. Kemudian pernah mengalami gejala batuk Bapak dalam 7 hari terakhir atau pilek begitu? Enggak. Demam juga tidak ada ya Bapak? Enggak. Iya, sekali Bapak. Ya batuk kecil aja. Mungkin tidak terlalu banyak sekali ya. Di rumah pun anggota keluarga tidak ada yang menderita batuk seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian mungkin pernah menderita penyakit jantung selama ini? Tidak ada. Biasanya keluhannya sih biasa sesak begitu, nggak ada. Kemudian untuk penyakit lainnya, penyakit ginjal tidak ada ya Bapak ya? Tidak ada. Ya kalau yang lain
lainnya memang gula seperti itu, diabetes, Bapak ada? Enggak. Enggak ada ya. Ya kalau dari hasil penapisan seperti itu kelihatannya sudah tidak ada masalah ya Bapak untuk dilakukan tindakan vaksinasi. Mudah-mudahan nanti tindakannya juga berjalan dengan baik. Amin. Ini Terima saya kasih, tulis dokter. layak untuk vaksinasi ya. Ya. Bapak nanti bisa lanjut ke meja 3 untuk Oh, ini di bawah. pelaksanaannya. Ini Ya. kasih siapa nanti? Kasih, Dok. Ya. Ini? Oh, ya. Saya akan mengambil vaksin dari toolbox yang akan disuntikan kepada Bapak Presiden. Iya. Nggak terasa sama sekali. Tutup dulu ya. Terima kasih, Prof.
Baik, dan saudara, kita telah menyaksikan Presiden Joko Widodo divaksin COVID-19 baru saja sebagai orang pertama secara perdana dilakukan vaksinasi COVID-19 untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa Indonesia saat ini sudah mulai melakukan vaksinasi untuk upaya menanggulangi penyebaran COVID-19. Dan juga selanjutnya akan dilakukan secara bertahap dengan dibagi dalam beberapa kelompok, dan juga nantinya akan ada tenaga kesehatan sebagai kelompok-kelompok prioritas atau utama, kemudian juga petugas pelayanan kesehatan, selain itu pelayanan publik yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu. Baik, dan juga setelah Presiden Joko Widodo akan ada jajaran lainnya yang juga divaksinasi pada hari ini. Ada tokoh agama, kemudian juga para public figure dan juga para relawan yang hari ini hadir ke istana untuk melaksanakan vaksinasi, dan nanti kemudian juga dilanjutkan dengan para tenaga kesehatan yang akan divaksinasi pada hari ini. Nanti setiap pada saat vaksinasi. Baik, dan juga vaksinasi ini terlihat juga tadi ada beberapa prosedur yang kemudian dijalankan. Pertama, pengecekan kesehatan, tensi, kemudian suhu tubuh, kemudian juga ditanya bagaimana dengan riwayat penyakit dan lain sebagainya, kemudian dilakukan vaksinasi. Tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk vaksinasi itu sendiri, untuk penyuntikan, kemudian juga ada prosedur selanjutnya untuk kembali diminta informasi. Dia sedang menunggu 30 menit untuk memastikan bahwa tidak ada atau apabila muncul gejala reaksi alergi atau yang tidak diinginkan dari reaksi penyuntikan vaksin COVID-19. Dan saat ini sedang kita saksikan bersama Ketua ID, Dr. Daeng M. Fakih, sedang dilakukan proses penyuntikan vaksin COVID-19. Baik, juga kita saksikan bersama para peserta vaksinasi COVID-19 selanjutnya. Dan kali ini juga yang kedua ada Dr. Daeng yang merupakan ketua dari Ikatan Dokter Indonesia yang juga divaksinasi pada kelompok pertama hari ini. Dan juga tadi sempat diinformasikan bahwa ada proses 30 menit untuk menunggu apakah ada efek samping yang ditimbulkan dari penyuntikan vaksin COVID-19 ini sendiri. Namun ketika uji klinis dilakukan memang tidak ada efek samping berat, hanya efek samping ringan hingga sedang yang didapatkan oleh para relawan yang sudah disuntikan COVID-19 pada uji klinis sebelumnya. Baik, dan juga kami akan kembali bergabung bersama Dr. Nadia dan juga Dr. Tirta yang tadi juga sempat terpotong. Dr. Nadia, terkait dengan bagaimana treatment untuk vaksin Sinovac dengan vaksin yang lainnya tadi, mohon maaf sempat terpotong, bisa dilanjutkan kembali Dr. Nadia? Ya, baik. Jadi terkait vaksin ini, jadi kita tidak perlu meragukan jenis vaksin manapun yang akan kita gunakan karena pada prinsipnya semua vaksin ini aman dan sudah memenuhi daripada syarat daripada WHO itu sendiri, sehingga tentunya pada kondisi pandemi seperti ini apapun jenis vaksinnya selama itu sudah aman dan memenuhi persyaratan harus kita gunakan tanpa menunda, karena kalau kita menunda itu akan berarti akan bertambah banyak korban yang mungkin jadi
sakit atau bahkan berujung kepada kematian. Dan masyarakat harus yakin bahwa dan sudah melihat sendiri tadi Pak Presiden menerima vaksin, bahwa semua jenis vaksin akan aman untuk melindungi kita dari virus COVID-19. Baik, jadi masyarakat harus yakin bahwa memang vaksin ini untuk upaya pencegahan, juga untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 ini sendiri, namun dalam prosesnya tetap menerapkan protokol kesehatan. Begitu Dokter Nadia ya? Baik, terima kasih. Ya, silakan dokter. Boleh sedikit saya tambahkan bahwa dalam upaya pencegahan ini kita memiliki 2 senjata saat ini. Yang pertama untuk kita tidak tertular itu dengan menggunakan 3M, dan kalau kita tertular supaya kita tidak menjadi sakit atau kita kemudian sakitnya kita tidak menjadi berat atau parah adalah dengan vaksinasi. Jadi tetap dengan tidak kendor melaksanakan 3M, 3T dan vaksinasi, maka dipastikan kita bisa melindungi diri kita dan keluarga kita. Jadi perlindungan diri kita dengan vaksin dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Terima kasih banyak Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksin COVID-19 Kemenkes Republik Indonesia, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Baik, semoga sehat selalu Dr. Nadia. Terima kasih banyak, selamat pagi dokter. Selamat pagi, mohon maaf. Baik, dan selanjutnya kita akan menuju ke Istana Merdeka Jakarta untuk kembali melihat bagaimana prosesi vaksinasi selanjutnya. Mungkin agak sedikit ke mic, lebih dekat. Mohon maaf, lebih dekat ke mic, Pak. Kemudian menyerahkan kartu, di mana di situ tertulis nomor batch vaksin Sinovac. Jadi vaksinnya tetap Sinovac, dan kemudian saya melakukan penyuntikan dibantu oleh perawat saya, Bapak Aib, dan kemudian saya gosok alkohol seperti prosedur biasa dan saya suntikkan. Setelah saya suntik, Bapak tidak merasa sakit sedikit pun, jadi tidak ada perasaan apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya berhasil menyuntik Bapak Presiden dengan tanpa rasa sakit. Bapak komentarnya sampai ke dalam juga demikian, tanpa rasa sakit katanya. Alhamdulillah tanpa rasa sakit ya. Semoga bisa jadi ilmu untuk masyarakat Indonesia yang takut disuntik katanya. Baik. Prof, tadi ada yang bertanya, ini perwakilan dari yang sedang menyaksikan, kenapa katanya gemeteran Prof? Ya, apa deg-degan Prof? Menyuntik orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa juga. Tetapi masalah itu tidak menjadi halangan buat saya untuk menyuntikannya. Pada waktu menyuntikannya tidak masalah. Tidak gemeteran lagi waktu menyuntikannya. Pertamanya saja agak gemeteran. Dan tadi juga berlangsung dengan baik, lancar, alhamdulillah. Baik, lancar, tidak ada masalah. Baik, terima kasih. Bahkan Prof. tidak ada perdarahan sama sekali. Tidak ada ya? Bekas suntikannya. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Dan sekarang kita sedang menunggu 30 menit ke depan ya, untuk Presiden menanti apakah bagaimana hasilnya nanti gitu ya. Baik. Baik. Terima kasih. Prof, sehat selalu. Terima kasih. Ya, itu tadi pemirsa, kita sudah berbincang dengan tim kedokter kepresidenan dan kita sedang menanti untuk para peserta penyuntikan vaksin selanjutnya yang sedang berlangsung saat ini. Mari kita saksikan bersama. Tapi nanti bisa dikonfirmasi lagi kemudian. Ya, ini tanggalnya sudah ada. Ya. Ya, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Meja 3 ya. Ya Pak. Nah, saya Dr. Dani Bapak ya. Pak Dani. Iya, untuk melakukan screening. Gimana Bapak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Tidak ada keluhan ya Pak? Tidak ada. Pak Adi Cahyanto. Saya lakukan pemeriksaan tekanan darah. Ya. Seperti dulu ya Bapak ya. Selama ini tidak ada darah tinggi ya Bapak ya? Tidak ada. Ya, kadang-kadang kalau lagi panas naik dikit. 130. Panas apanya Pak? Emosinya ya? Iya. Ya, kalau emosi memang udah tinggi ya Pak. Iya.
beristirahat secara khusus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak Indonesia yang hebat, ini memang momen bersejarah ya. Kini kita sudah menyaksikan sendiri, Bapak Presiden sudah dilakukan vaksinasi COVID-19 untuk perdana, pertama kalinya di Indonesia. Dan kita bisa sama-sama menyaksikan beliau bisa langsung melakukan kegiatan pekerjaan seperti biasa, ya, tanpa perlu harus beristirahat secara khusus yang berlebihan. Jadi ini pun yang akan kita lakukan kepada seluruh masyarakat di Indonesia, bahwa setelah proses penyuntikan vaksin COVID-19 nanti dibutuhkan waktu 30 menit untuk melakukan monitoring. Ya. Dan setelah itu kita dapat beraktivitas seperti biasa juga. Dan saat ini kita sedang menunggu perwakilan dari PBNU sendiri yang akan dilakukan proses penyuntikan vaksin COVID-19. Oh, dan tampaknya sudah selesai dan sudah diberikan hasilnya, diberikan sertifikat penyuntikannya. Setelah ini kita akan menyaksikan Panglima TNI yang akan melakukan penyuntikan. Saat ini sedang berada di kursi kedua. Masih dalam tahap pengecekan kesehatan terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke meja ketiga. Saat ini beliau sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Dan kita akan menunggu bagaimana hasilnya, apakah beliau bisa lanjut ke meja ketiga. Ya, pemirsa, memang ada 4 meja yang menunjukkan ini ada 4 proses yang akan dijalani oleh seluruh peserta vaksinasi. Meja pertama adalah meja pendaftaran dan verifikasi data. Ya, jadi memang kita ketahui sebelumnya semua yang akan dilakukan vaksinasi harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ya, pendaftaran data ya, yang kemudian akan dilakukan verifikasi. Kemudian di meja kedua adalah tempat dilakukannya screening anamnesis atau pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan fisik sederhana, yakni diberikan juga tambahan edukasi vaksinasi COVID-19. Nah, sedangkan meja ketiga adalah tempat di mana pemberian vaksin akan dilakukan oleh tentunya vaksinator yang terlatih. Dan terakhir di meja keempat ada tempat di mana petugas mempersilakan sasaran untuk menunggu selama 30 menit. Nah, kenapa sih harus menunggu 30 menit? Sebenarnya adalah monitoring ya, di mana kita menunggu mengantisipasi apabila ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Lalu penerima vaksin sendiri akan diberikan kartu vaksinasi dan penanda edukasi pencegahan COVID-19. Seperti yang sama-sama tadi kita sudah saksikan, Ketua PBNU sendiri juga sudah diberikan kartu tersebut. Ya, saat ini kami masih menunggu Panglima TNI masih berada di meja kedua. Tadi ya, jadi saya ulangi, meja pertama adalah untuk pendaftaran dan verifikasi data. Meja kedua adalah untuk anamnesis dan pemeriksaan kesehatan sederhana. Dan meja ketiga adalah untuk dilakukannya vaksinasi, penyuntikan. Dan meja keempat adalah meja untuk menanti monitoring dan juga pemberian dokumen vaksin yang telah divaksin. Baik, mari kita tunggu.
yang kemarin, mungkin yang sudah Bapak isi ya kemarin ini. Sudah, ya? 16 itu ya? Ya, tidak ada yang jawaban. Langsung vaksinasi COVID-19 perdana. Dan tadi setelah Presiden Joko Widodo juga ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi, juga ada Ketua Umum IDI, kemudian juga Ketua PBNU, Panglima TNI dan juga Kapolri yang juga dilakukan penyuntikan vaksin pada hari ini secara perdana. Dan untuk mengetahui situasi lebih lanjut dan juga terkini untuk menunggu 30 menit kurang lebih bagaimana efek samping dari vaksin yang disuntikan, kita terhubung dengan Rizky Ikra dari Istana Merdeka Jakarta. Rizky Ikra, bisa dijelaskan bagaimana situasi saat ini begitu dan nantinya setelah beberapa orang juga pejabat publik yang divaksin, siapa lagi yang nantinya akan divaksin hingga pukul berapa, Ikra? Silka, kami update informasi Anda langsung dari Kompleks Istana Kepresidenan di mana proses vaksinasi tahap pertama masih terus berlangsung. Di mana untuk tahap pertama ini yang diberikan vaksinasi atau yang mengikuti vaksinasi adalah perwakilan dari berbagai elemen. Perwakilan dari pemerintah tentunya orang pertama yang menjalani vaksinasi yakni Presiden Joko Widodo. Tepat pada pukul 9.30 hingga 9.43 waktu Indonesia Barat, Presiden menjalani vaksinasi di mana ada 4 tahap ataupun 4 proses tahapan yang dilakukan pada proses vaksinasi ini. Tahap pertama, di meja pertama, Presiden Joko Widodo diikuti dengan tokoh publik lainnya adalah pendataan dari segi kondisi terakhir dan pendataan dari alamat begitu. Dan tahap kedua yakni adalah pemeriksaan kesehatan. Presiden Joko Widodo diperiksa kesehatan mulai dari tensi darah, yakni tekanan darah dan suhu tubuh begitu. Dan di tahap ketiga baru dilakukan vaksinasi yang berlangsung hanya sebentar saja, 2 hingga 3 menit penyuntikan vaksinasi COVID-19 tersebut. Dan di tahap keempat yakni adalah meja informasi lanjutan. Artinya meja informasi lanjutan ini petugas kesehatan memberikan sebuah informasi-informasi atau gejala-gejala yang mungkin akan dirasakan ketika proses 30 menit setelah vaksinasi itu dilakukan begitu. Dan kalau dari BPOM sendiri, ada gejala yang mungkin akan terjadi namun persentasenya sangat kecil sekali, hanya 0,1 yakni terkait nyeri otot, nyeri sendi begitu dan gejala-gejala yang lain yang mungkin terjadi. Sementara gejala yang tingkatannya 1 hingga 1,5% yakni adalah diare. Namun itu bisa dirasakan ketika 30 menit proses vaksinasi ini telah berlangsung. Dan hari ini pejabat-pejabat yang mewakili berbagai elemen tersebut, Presiden Joko Widodo mewakili pemerintahan dan Ketua Umum PBID setelah Presiden Joko Widodo yakni Daeng M. Fakih mewakili dari nakes begitu, petugas kesehatan di seluruh Indonesia. Tentunya ini menjadi pertanda bahwa petugas kesehatan menjadi garda terdepan yang menjadi gelombang pertama yang harus diberikan vaksinasi karena memang langsung berhadapan dengan virus COVID itu sendiri. Dan di perwakilan yang lain yakni dari tokoh agama dari PBNU, Kiai Ahmad Ihsanuddin, dan dari perwakilan lembaga keamanan seperti Panglima dan Kapolri juga hari ini dilakukan vaksinasi. Dan untuk public figure diwakili oleh Raffi Ahmad, ini menandakan bahwa public figure seia sekata dengan pemerintah dan mengajak kepada masyarakat juga tidak takut untuk vaksinasi. Vaksinasi dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dan upaya kita bersama untuk bagaimana secepat mungkin kita bisa keluar dari kondisi pandemi COVID-19. Silka. Baik. Ikra, tadi juga sempat dijelaskan bahwa ada 4 prosedur yang dijalankan, kemudian siapa saja yang melakukan vaksinasi pada hari ini. Tadi ada Menkes Budi Gunawan, kemudian dari pihak PBNU, dan juga ada Ketua IDI, dan tadi juga Presiden Joko Widodo pertama kali disuntikan secara langsung oleh tim ahli dokter kepresidenan, Profesor Dr. Abdul Muthalib SPPDKOM. Dan juga Ikra, terima kasih atas laporan Anda untuk situasi terkini saat ini. Langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.
Baik, dan juga terlihat di layar kaca bahwa ada public figure Raffi Ahmad dan juga mungkin Ikra bisa digambarkan kembali, itu kita lihat, saksikan bersama Raffi Ahmad sedang didata kesehatannya, kemudian juga tadi dijelaskan bahwa ada kemungkinan gejala yang akan timbul yang disebutkan oleh pihak Badan POM. Lantas apa nanti kemudian yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo? Apakah juga akan menggelar konferensi pers setelah ini, setelah menunggu proses vaksinasi ini selesai? Ikra. Ya, Silka, kalau kita merujuk kepada prosedur, di mana prosedur setelah vaksinasi adalah menunggu 30 menit. Artinya Presiden Joko Widodo usai divaksinasi pukul 9:40 dan jika dihitung 30 menit, sekitar 10:20 waktu Indonesia Barat ini batas untuk melihat ataupun bagaimana efek samping dari vaksinasi ini selesai. Dan kemungkinan besar hari ini juga nanti Presiden Joko Widodo akan memberikan konferensi persnya terkait apa yang tentunya dirasakan, tentunya himbauan dari pemerintah untuk masyarakat bahwa Presiden menjadi orang pertama, menjadi pertanda dan bahwa untuk bagaimana meningkatkan kepercayaan dan keamanan dari masyarakat akan vaksinasi tersebut, begitu. Dan ya, Silka. Baik, Ikram melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta terkait situasi proses vaksinasi COVID-19 secara perdana. Terima kasih Rizky Ikra. Dan juga saudara, kita telah menyaksikan bagaimana proses vaksinasi secara perdana dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, kemudian diikuti dengan tokoh-tokoh publik lainnya. Dan juga ini menjadi harapan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa vaksin ini dapat mencegah penyebaran COVID-19, namun tetap ingat menerapkan protokol kesehatan. Gunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, serta terus mencuci tangan dengan sabun karena itu tetap sebagai pencegahan utama dalam proses 15 bulan ini untuk menyelesaikan proses vaksinasi. Terima kasih untuk para narasumber yang bergabung. Juga saya ucapkan terima kasih untuk Anda pemirsa telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Silka Suarizona, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.